Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan perkembangan kasus gagal ginjal akut misterius di DKI Jakarta. Menurut Kepala Dinas DKI Jakarta Widya Stuti, saat ditemui di DPRD DKI Jakarta Selasa 25 Oktober 2022 menjelaskan, dengan adanya data tersebut, pihaknya harus menyisir rumah sakit yang kemungkinan pernah merawat pasien gagal ginjal akut misterius. Tadi saya sampaikan bahwa saat ini Jakarta terus melakukan hospital record review. Jadi dengan data itu setelah ada edaran tentu kami harus menyisir mana-mana rumah sakit yang mungkin sebelumnya pernah merawat. Karena saat ini kan awal-awal kan waktu itu baru RCM dan harapan kita ya. Nah, data yang kami himpun memang mulai dari Januari sampai dengan kemarin itu terlaporkan 90 kasus dengan diagnosa kerja gagal ginjal akut atipikal. Kalau kan dari Januari ya, berarti kalau yang akibat obat itu baru ketahuannya setelah Agustus September kemarin atau kami belum mengerucut apakah ini sesuatu apa-apa, tetapi semua diagnosa kerja dengan gagal ginjal akut atipikal pada anak itu kita catat. Nah, memang data di dalam per bulannya menunjukkan kasus tertinggi adalah di bulan Agustus, mulai meningkat cukup tajam adalah tercatat di bulan Agustus, September dan Oktober. Bu nanya untuk data yang meninggal dunia Ibu. Kenapa? Untuk data yang meninggal dunia Ibu sama yang dirawat sekarang berapa dan sebaran domisilinya Bu? Secara umum saat ini di DKI Jakarta dari Januari ya, saya sampaikan dari Januari, dari 90 yang tercatat 49% meninggal, kemudian sedang dirawat saat ini 26 orang anak, kemudian yang survive 15 anak. Sebarannya tidak semuanya domisili di DKI Jakarta, 56% DKI Jakarta, kemudian 20% adalah di Jawa Barat, dan 12% di Banten. Yang lainnya adalah di luar Jabodetabek. Bu Kadis, artinya yang 15% itu sampai sekarang masih menjalani rawat jalan dalam bentuk 26 anak yang sedang dalam perawatan di berbagai rumah sakit. cuci darah rutin ya Bu, berarti Bu? Tentu detail seperti apa perawatannya ada di rumah sakit masing-masing. Bu, rencananya apakah akan melakukan sidak dadakan ke apotek-apotek khususnya yang ada di sentra obat pasar Pramuka atau gimana Bu? Tentu kami mengikuti apa yang menjadi arahan edaran dari Kementerian Kesehatan tentang pembatasan atau tidak dulu dipakainya obat cair, dan itu sudah keluar juga edaran dari Kementerian Kesehatan tadi malam tentang mana yang sudah dibolehkan. Kami berkoordinasi dengan semua organisasi profesi termasuk dengan asosiasi apoteker dan apotek untuk memberikan info dan pendalaman. Kami melakukan persuasi memastikan bahwa obat-obat yang dilarang dipakai lebih dulu, bahasa kami dikarantina. Di karantina itu diamankan tidak dipakai sampai nanti ada ketetapan lebih lanjut obatnya diapakan. Seperti itu. Jadi tadi dalam paparan tim kami di suku dinas sebagai pembinaan pengawasan pengendalian sudah turun ke rumah sakit, ke puskesmas, kemudian ke apotek dan memastikan bahwa obat-obat cair yang dimaksud sudah disimpan terpisah atau dilakukan ada bahasa kita karantina ya, di karantina sehingga tidak dipakai dulu sampai nanti ditetapkan kemudian oleh badan yang berkompeten. Bu, yang mengkarantina itu apakah internal dari masing-masing sesuai edaran? Edaran kan ditujukan Kementerian Kesehatan melakukan edaran kan ditujukan kepada semua rumah sakit, semua vaskes dan semua apotek.
dan teman-teman kita mengikuti edaran tersebut. Jadi dikarantina oleh masing-masing. Kami tugasnya memantau memastikan bahwa obatnya dikarantina. Karantina itu jangan membayangkan seperti karantina COVID. orang sakit ya Mbak. Iya, iya. Jadi kita lakukan bahasa kami seperti pada saat dulu kasus vaksin palsu yang pernah marak beberapa tahun lalu kan dikarantina sementara sampai ada ketetapan kemudian. Jadi kami lakukan diamankan. Oh, tidak diresepkan dulu ya Bu? Ya diamankan di tempat yang terpisah, ditutup atau ditaruh di sesuatu tempat sehingga tidak dipakai. Beberapa kemarin kan BPOM baru merilis daftar obat yang aman juga ya Bu ya. Ya itu untuk tindak lanjutnya gimana Bu? Apakah ada beberapa Ya tentu obat kami yang selesai dikarantina? ini kan sesuatu yang baru ya. Pasti kebijakannya dinamis ya. Yang dikeluarkan BPOM, dikeluarkan oleh Kemenkes itu menjadi sesuatu acuan kita. Kita mengikuti kalau awalnya Pak Menteri menghimbau bahwa jangan diresepkan dulu semua bercair. Sekarang setelah ada edaran yang terbaru, tentu kita menyesuaikan. Ibu soal obat yang tadi Antidot dari nah itu tuh udah ada alokasinya ke DKI berapa nggak? Kan mengingat nih kasus di DKI itu persentasenya tuh lebih besar daripada daerah lain. Tentu kebijakannya ada di Kemenkes. Jadi kami mengikuti bahwa sesuai arahan Kemenkes semua antidot yang ada di Kemenkes dikelola dan akan didistribusikan ke daerah yang memang melakukan perawatan dan ada kasusnya. Bu, kalau saat ini berapa sih Pak jumlah alokasinya? Alokasinya